Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Rania duduk bersandar di kursi plastik keras di depan ruang ICU. Matanya sembab. Lingkar hitam di bawah matanya menceritakan betapa banyak malam yang ia habiskan tanpa tidur. Di dalam sana, Bagas, putranya yang baru berusia 5 tahun, terbaring lemah dengan selang oksigen yang menutupi separuh wajah kecilnya yang pucat. Pintu ICU terbuka. Seorang dokter keluar dengan raut wajah yang sulit diartikan. Rania segera berdiri. Kakinya terasa lemas. "Dokter, bagaimana anak saya?" Suara Rania bergetar, hampir tidak terdengar. Dokter menghela napas panjang, sebuah tanda yang selalu ditakuti oleh setiap orang tua di ruangan ini. "Ibu Rania, kondisi jantung Bagas semakin melemah. Katup jantungnya tidak berfungsi dengan baik. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Bagas harus dioperasi dalam waktu 48 jam ke depan." Rania merasa dunianya runtuh. "Lakukan dok, lakukan apa saja yang penting anak saya selamat." "Masalahnya bukan hanya pada kesiapan medis, Bu," lanjut dokter pelan. "Biaya operasi, peralatan khusus dan perawatan pasca operasi mencapai angka 500 juta rupiah. Kami butuh uang muka setidaknya separuhnya agar prosedur bisa segera dijadwalkan." 500 juta. Angka itu terngiang-ngiang di kepala Rania seperti lonceng kematian. Bagi seorang istri dari buruh kontrak seperti Aris, uang sebanyak itu adalah kemustahilan. Tak lama kemudian, Aris datang dengan langkah gontai. Pakaiannya kusut, wajahnya terlihat frustasi. Rania segera memeluk suaminya, tumpah semua air mata yang sejak tadi ia tahan. Ia menceritakan apa yang dikatakan dokter. "Mas, kita harus cari kemana uang sebanyak itu? Nyawa Bagas taruhannya, Mas," isak Rania. Aris terdiam lama. Ia melepaskan pelukan Rania dan berjalan mondar-mandir di lorong. Tiba-tiba, ia berhenti dan menatap istrinya dengan pandangan yang aneh. Perpaduan antara rasa bersalah dan tekad yang nekat. "Rania, sebenarnya ada satu jalan, tapi ini gila," Aris berbisik. Rania menatapnya penuh harap. "Apapun, Mas, aku akan lakukan apapun asalkan Bagas selamat. Kita jual rumah ini, kita pinjam bank. Rumah kita tidak cukup, Rania. Bank tidak akan memberi pinjaman sebesar itu pada orang seperti kita." Aris menjeda kalimatnya, menarik nafas dalam-dalam. "Tadi di kantor, bos besar memanggilku. Putrinya, Siska, dia sedang hamil. Laki-laki yang menghamilinya kabur ke luar negeri. Bos sangat malu. Dia mencari seseorang yang mau menikahi Siska secara resmi untuk menutupi aib itu selama 1 tahun saja." Rania mematung. Jantungnya seolah berhenti berdetak. "Maksudmu apa, Mas?" "Ini hanya kontrak, sayang. Hanya di atas kertas." Aris memegang bahu Rania dengan kencang. Suaranya naik 1 oktav karena putus asa. "Pikirkan Bagas. Bagas akan pergi jika kita tidak punya uang itu besok pagi. Apa kamu mau melihat anak kita dalam peti mati hanya karena ego kita sebagai suami istri?" Kata-kata Aris menghujam tepat di ulu hati Rania. Visual Bagas yang terbujur kaku membayangi pikirannya. Rania menatap pintu ICU, lalu menatap Aris. Sebuah pilihan yang mustahil. Kehilangan kesetiaan suami atau kehilangan nyawa buah hatinya. "Hanya demi Bagas, Mas?" tanya Rania dengan suara parau. "Demi Bagas. Aku bersumpah, setelah 1 tahun, aku akan menceraikannya dan kita akan kembali seperti dulu," jawab Aris meyakinkan, meski di matanya tersimpan kilatan rahasia yang tak terbaca oleh Rania. Rania melangkah ragu di atas karpet beludru yang tebal. Di depannya,
Duduk seorang pria paruh-baya dengan tatapan tajam yang mengintimidasi, Pak Surya. Di sampingnya, seorang wanita muda dengan gaun mahal dan riasan tebal tampak duduk bersedekap, menatap Rania dengan tatapan meremehkan. Dialah Siska. "Jadi, ini istrimu, Aris?" Suara Pak Surya berat dan berwibawa. Aris mengangguk patuh, kepalanya sedikit menunduk. "Iya, Pak, ini Rania. Dia sudah setuju dengan semua persyaratan yang Bapak berikan." Rania merasakan nyeri yang luar biasa di dadanya mendengar kalimat "sudah setuju." Seolah-olah ia adalah barang yang sedang dinegosiasikan. Pak Surya mengeluarkan selembar cek dari laci mejanya. Di sana tertulis angka yang selama ini hanya ada dalam mimpi Rania. 500 juta rupiah untuk pembayaran tahap pertama. "Uang ini akan langsung ditransfer ke rekening rumah sakit malam ini juga," kata Pak Surya sambil mengetukkan jarinya ke meja. "Tapi ada syarat tambahan. Selama 1 tahun pernikahan ini, Aris harus tinggal di rumah ini. Dia tidak boleh menemui kamu atau anakmu tanpa izin dariku atau Siska. Di mata publik dan kolega bisnisku, Aris adalah suami sah Siska dan ayah dari bayi yang dikandungnya. Kamu paham?" Rania gemetar. "Tidak boleh bertemu sama sekali, Pak. Tapi anak saya sedang kritis. Dia butuh ayahnya setelah operasi nanti." Siska tiba-tiba tertawa sinis. "Dengar ya, Mbak. Kamu sudah menjual suamimu seharga 1,5 miliar. Jangan serakah. Pilihannya cuma 2. Anakmu hidup tanpa ayah untuk sementara, atau anakmu mati, tapi kamu tetap punya suami pengangguran. Adil kan?" Kalimat Siska seperti sembilu yang menyayat hati Rania. Ia menoleh ke arah Aris, berharap suaminya akan membela atau setidaknya memegang tangannya. Namun Aris hanya diam. Matanya tertuju pada cek di atas meja. Aris tampak begitu silau dengan kemewahan ruangan itu. "Mas," bisik Rania parau. Aris akhirnya menatap Rania. Namun sorot matanya tak lagi selembut biasanya. "Rania, tolong. Ini Debi Bagas. 1 tahun akan terasa cepat. Aku akan sering mengirimkan uang tambahan untukmu. Kita harus tanda tangan sekarang sebelum Pak Surya berubah pikiran." Dengan tangan yang sangat bergetar, Rania meraih pena emas yang disodorkan. Setiap goresan tanda tangannya di atas materai itu terasa seperti ia sedang menandatangani surat kematian bagi pernikahannya sendiri. "Bagus," ujar Pak Surya puas. "Malam ini juga akad nikah siri akan dilakukan di sini secara tertutup. Setelah itu, Aris tidak akan pulang ke rumahmu lagi." Rania dipaksa keluar dari ruangan itu oleh seorang pelayan sebelum acara dimulai. Ia berdiri di depan gerbang megah rumah Pak Surya, sendirian di bawah rintik hujan. Ponselnya bergetar, sebuah pesan masuk dari rumah sakit. Administrasi telah dilunasi. Operasi Bagas dijadwalkan besok pukul 8. Rania menangis sejadi-jadinya di pinggir jalan. Nyawa anaknya terselamatkan, tapi di saat yang sama, ia baru saja menyerahkan suaminya ke dalam pelukan wanita lain. Ia tidak tahu bahwa di dalam rumah itu, Siska sedang berbisik pada Aris. "Jangan khawatir sayang, aku akan pastikan kamu lupa jalan pulang ke istrimu yang menyedihkan itu." Operasi Bagas berjalan lancar. Rania menatap wajah putranya yang masih tertidur lelap di ruang pemulihan. Seharusnya ini adalah momen paling bahagia dalam hidupnya. Namun ada lubang besar di hatinya. Berkali-kali ia melirik pintu, berharap sosok Aris muncul dengan senyum lega yang biasa ia berikan. Namun, pintu itu tetap tertutup. Rania mengambil ponselnya. Jarinya ragu-ragu menyentuh nama Aris. Ia hanya ingin mengabarkan bahwa operasi sukses. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua ditolak. Di sisi lain kota, di sebuah kamar luas dengan ranjang king size berhias kelambu sutra, Aris duduk dengan kaku. Ia mengenakan setelan jas mahal yang harganya setara dengan gaji setahunnya dulu. Siska masuk ke kamar, mengenakan gaun tidur yang provokatif, sambil memegang ponsel Aris yang terus bergetar. "Istri kampungmu itu menelpon lagi," ujar Siska sambil melempar ponsel itu ke atas kasur. "Ingat perjanjiannya Aris, kamu milikku sekarang. Ayahku tidak membayar 1 miliar hanya untuk melihatmu menangisi wanita lain di malam pertama kita." Aris menatap ponselnya dengan rasa bersalah yang mulai terkikis oleh kemewahan di sekelilingnya.
Aku hanya ingin tahu kondisi Bagas, Siska. Siska mendekat, melingkarkan tangannya di leher Aris. Anak itu sudah dioperasi kan? Dia sudah selamat. Sekarang saatnya kamu membalas budi. Ayahku sudah menyiapkan posisi manajer untukmu besok pagi. Kamu ingin kembali jadi buruh pabrik yang bau keringat atau menjadi pria terhormat di sampingku? Aris terdiam. Kilauan lampu gantung kristal dan aroma parfum mahal Siska mulai memabukkannya. Ia mematikan ponselnya. Maafkan aku, Rania. Ini demi masa depan kita juga. Batinnya berbohong pada diri sendiri. Kembali ke rumah sakit, Rania tersentak saat seorang suster masuk. Bu Rania, administrasi untuk obat-obatan tambahan dan ruang VIP selama seminggu ke depan belum masuk ke sistem. Pak Aris bilang tadi malam semua sudah diatur, tapi sampai sekarang belum ada dana masuk. Rania panik. Ia mencoba menghubungi Aris lagi, namun nomornya sudah tidak aktif. Dadanya sesak. Ia baru menyadari bahwa ia tidak memiliki akses langsung ke Pak Surya atau Siska. Ia terjebak. Malam itu Rania tidur di kursi kayu rumah sakit, kedinginan dan kelaparan karena uang di dompetnya hanya cukup untuk membeli bubur bayi Bagas. Sementara itu di mansion, Aris sedang bersulang sampahnya bersama Siska, merayakan awal baru hidupnya yang bergelimang harpa. Rania memeluk dirinya sendiri, menatap pantulan dirinya di kaca jendela yang gelap. Ia mulai bertanya-tanya, apakah aku baru saja menyelamatkan nyawa anakku, tapi membunuh belahan jiwaku? Bagas sudah diperbolehkan pulang, namun ia masih butuh kontrol rutin dan obat-obatan yang mahal. Rania yang sudah kehabisan tabungan terpaksa mendatangi kantor pusat perusahaan Pak Surya. Ia hanya ingin meminta uang saku bulanan yang dijanjikan Aris, karena pesan-pesannya selama 2 minggu terakhir hanya dibaca tanpa dibalas. Rania berdiri di lobi dengan pakaian yang paling rapi ia punya, sebuah gamis sederhana yang warnanya sudah mulai pudar. Ia merasa sangat kecil di antara orang-orang yang berlalu lalang dengan setelan bermerek. "Maaf Mbak, saya ingin bertemu dengan Pak Aris. Saya istrinya," ujar Rania lembut kepada resepsionis. Resepsionis itu menatap Rania dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan sangsi. "Pak Aris, manajer pemasaran? Setahu saya beliau baru menikah dengan Ibu Siska, putri pemilik perusahaan ini. Tolong jangan membuat keributan di sini, Bu." Dada Rania terasa seperti dihantam batu besar. Belum sempat ia menjawab, pintu lift terbuka. Aris keluar dikelilingi oleh beberapa stafnya. Ia tampak sangat berbeda. Rambutnya tertata rapi, jam tangan emas melingkar di pergelangan tangannya, dan cara berjalannya memancarkan keangkuhan. "Mas Aris," panggil Rania spontan. Langkah Aris terhenti. Wajahnya seketika menegang melihat Rania. Ia melihat staf-stafnya mulai saling berbisik. Dengan kasar, Aris menarik lengan Rania menuju sudut lobi yang sepi. "Kenapa kamu berani datang ke sini? Aku sudah bilang jangan pernah muncul di kantor," desis Aris dengan suara rendah yang penuh ancaman. "Mas, Bagas butuh obat, susunya habis. Kamu tidak membalas pesanku. Aku bingung harus cari uang kemana." Rania berbicara dengan mata berkaca-kaca. Aris mendengus sinis. Ia mengeluarkan dompet kulit mahalnya, mengambil beberapa lembar uang 100.000 lalu menyodorkannya pada Rania dengan gerakan seperti memberi sedekah. "Ini, cukup untuk sebulan. Jangan datang lagi. Kamu memalukan aku di depan anak buahku." Rania menatap uang di tangannya. "Memalukan, Mas? Aku istrimu. Aku yang menemanimu makan nasi garam selama 5 tahun. Sekarang kamu bilang aku memalukan." "Itu dulu, Rania. Sekarang situasinya beda. Aku punya posisi yang harus dijaga. Kalau Pak Surya tahu kamu kesini, dia bisa mencabut biaya pengobatan Bagas yang masih berjalan. Kamu mau anak kita sakit lagi?" Aris melakukan gaslighting atau manipulasi mental agar Rania merasa bersalah. Rania terdiam, lidahnya keluh. Aris segera membalikan badan tanpa pamit, kembali ke rombongan stafnya sambil tertawa seolah tidak terjadi apa-apa. Rania berdiri terpaku di lobi, menggenggam uang pemberian Aris yang terasa sangat hina. Di lantai atas, dari balik jendela kaca besar, Siska memperhatikan kejadian itu sambil tersenyum puas. Ia tahu, pelan tapi pasti, Aris sudah mulai menikmati perannya sebagai orang kaya dan mulai menganggap Rania sebagai noda dalam hidup barunya. Sore itu, sebuah mobil sedan mewah berhenti tepat di depan gang sempit menuju kontrakan Rania. Kehadiran mobil itu mengundang perhatian tetangga.
Siska keluar dengan kacamata hitam dan sepatu hak tinggi yang tampak tidak selaras dengan jalanan becek di sana. Rania yang sedang menyuapi Bagas terkejut saat pintu rumahnya diketuk dengan keras. Begitu dibuka, sosok Siska berdiri di sana dengan senyum kemenangan yang memuakkan. "Jadi di sini tempat tinggal istri simpanan suamiku?" Siska masuk tanpa diundang, menutup hidungnya seolah udara di dalam sana sangat beracun. "Mbak Siska, ada perlu apa ke sini?" Rania berusaha tetap tenang meski tangannya bergetar. Siska meletakkan sebuah amplop coklat besar di atas meja makan kayu yang sudah goyang. "Aku ke sini untuk mengingatkanmu pada posisimu, Rania. Aris sudah bercerita semuanya padaku. Dia bilang dia merasa sangat lega bisa lepas dari rumah pengap ini setiap hari." "Mas Aris tidak mungkin bicara begitu," bantah Rania, meski hatinya mencelos teringat kejadian di kantor tempo hari. "Oh ya? Lihat ini." Siska mengeluarkan beberapa lembar foto dari amplop. Di sana terlihat Aris yang sedang tertawa bahagia di sebuah restoran mewah, menyuapi Siska dan mengenakan pakaian bermerek yang tak pernah Rania lihat sebelumnya. Di sana dia pria terhormat. Di sini, dia hanya beban yang harus memikirkan biaya obat anak cacatmu itu. "Bagas bukan anak cacat, dia sedang masa pemulihan." Rania berteriak, air matanya mulai jatuh. Siska mendekat, membisikkan kata-kata yang lebih tajam dari pisau tepat di telinga Rania. "Dengar ya, Rania. Aris itu seperti burung yang baru lepas dari sangkar besi. Dia sudah mencicipi indahnya hidup mewah. Menurutmu, setelah 1 tahun kontrak ini selesai, apa dia mau kembali?" Siska tidak berhenti hanya dengan gertakan. Ia tahu bahwa selama Aris masih merasa berhutang budi pada pengorbanan Rania, Aris mungkin akan kembali suatu saat nanti. Siska harus membuat Rania terlihat kotor di mata Aris. Malam itu, Siska mengirim seorang pria bernama Doni, pria bayaran yang ditugaskan untuk berpura-pura menjadi selingkuhan Rania. Siska mengatur agar Aris pulang ke kontrakan Rania pada jam yang sudah ditentukan dengan alasan ingin memberikan uang tambaran. Rania sedang menidurkan Bagas ketika pintu rumahnya diketuk. Begitu dibuka, seorang pria asing, Doni, langsung merangsek masuk dan berpura-pura akrab. "Rania, sayang, kamu kenapa lama sekali buka pintunya? Aku sudah bawakan titipanmu," ujar Doni dengan suara sengaja dikeraskan. "Siapa kamu? Keluar dari rumahku!" Rania panik dan berusaha mendorong pria bertubuh besar itu. Tepat saat itu, mobil Aris berhenti di depan pintu. Aris turun dan melihat seorang pria asing sedang berada di dalam rumahnya, memegang tangan Rania. Siska yang berada di dalam mobil, bersembunyi, tersenyum lebar. Aris langsung meledak. "Rania, apa-apaan ini?" Aris berteriak, wajahnya merah padam karena amarah dan ego yang terluka. "Mas, Aris, ini tidak seperti yang kamu lihat. Pria ini tiba-tiba masuk." Rania mencoba menjelaskan dengan suara bergetar. Namun Doni menjalankan aktingnya dengan sempurna. "Oh, jadi ini suami kontrak itu. Tenang saja, Mas. Rania bilang kamu sedang sibuk dengan istri kayamu. Jadi dia butuh teman di sini. Uang yang kamu kirim kemarin juga kami pakai untuk makan malam berdua." Plak! Satu tamparan mendarat di pipi Rania. Bukan dari pria asing itu, tapi dari Aris. "Aku bekerja keras, merendahkan diriku di depan keluarga Siska, membuang harga diriku demi biaya operasi anak kita. Dan ternyata kamu malah bersenang-senang dengan pria lain di sini." Suara Aris menggelegar, membangunkan Bagas yang mulai menangis ketakutan di kamar. "Mas, demi Allah, aku tidak kenal pria ini." Rania bersimpuh di kaki Aris, namun Aris menendang tangannya dengan kasar. "Cukup, Rania. Aku merasa jijik melihatmu. Pantas saja kamu begitu mudah mengizinkanku menikah lagi. Ternyata kamu juga ingin bebas bermain gila di belakangku." Aris tidak lagi melihat Rania sebagai istri yang berkorban, melainkan sebagai pengkhianat. Manipulasi Siska berhasil total. Aris keluar dari rumah itu tanpa mendengar jeritan Rania. Di dalam mobil, Siska menyambut Aris dengan pelukan palsu. "Sabar sayang, sudah aku katakan kan, dia hanya memanfaatkanmu. Sekarang kamu tahu siapa yang benar-benar mencintaimu," bisik Siska.
Rania jatuh terduduk di lantai yang dingin. Ia menoleh ke arah Doni yang sudah menghilang di kegelapan malam. Ia menyadari satu hal, dunianya benar-benar telah kiamat. Hanya berselang 2 hari setelah fitnah itu, Aris kembali. Namun kali ini, ia tidak datang sendirian. Ia datang bersama Siska dan 2 orang pria berbadan besar. Aris tidak lagi mengenakan wajah penuh keraguan. Wajahnya kini dingin, tertutup oleh kebencian yang telah dipupuk oleh racun Siska. Rania yang sedang mengompres dahi Bagas yang demam, tersentak saat pintu depannya didobrak hingga engselnya hampir lepas. "Mas Aris, Bagas sedang sakit, Mas. Tolong jangan berteriak." Rania memohon dengan suara serak. Aris tidak peduli. Ia melemparkan selembar surat di atas tempat tidur. "Itu surat pengosongan rumah. Kontrakan ini atas namaku, dan aku sudah memutus kontraknya hari ini. Aku tidak sudi membiayai rumah yang digunakan untuk berzina." Rania menggelengkan kepala, air matanya bercampur dengan peluh. "Zina apa, Mas? Aku sudah bersumpah itu fitnah. Kenapa kamu lebih percaya orang asing daripada istrimu sendiri?" Siska melangkah maju, melipat tangannya di dada dengan angkuh. "Istri, Aris sudah menyiapkan surat cerai untukmu, Rania. Dan soal rumah ini, ayahku sudah membeli tanah ini untuk proyek apartemen. Jadi kamu harus angkat kaki sekarang juga." "Sekarang? Ini hujan deras, Mbak. Bagas sedang demam tinggi pasca operasi." Rania menjerit, mencoba memeluk kaki Aris. "Mas, aku mohon, tunggu sampai besok pagi. Kasihan Bagas, Mas, dia anakmu." Aris menepis tangan Rania dengan kakinya. "Anakku? Setelah apa yang aku lihat malam itu, aku bahkan ragu apa dia benar-benar darah dagingku. Mungkin kamu hanya memanfaatkanku agar aku membayar operasi anak harammu itu." Dek! Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada tamparan tempo hari. Rania terdiam, seluruh tubuhnya kaku. Bagaimana bisa pria yang ia cintai, pria yang ia relakan untuk menikah lagi demi nyawa anaknya, kini meragukan darah dagingnya sendiri? "Keluar!" bentak Aris. 2 pria berbadan besar suruhan Siska mulai mengangkat koper dan tas plastik berisi baju-baju Rania, lalu melemparkannya keluar rumah, tepat ke tengah jalan yang becek karena hujan. Kasur tipis tempat Bagas berbaring pun ditarik. Rania terduduk di lantai semen masjid yang kasar. Ia memeluk Bagas yang nafasnya terdengar berat dan sesak. Tubuh kecil itu panas membara. Rania tidak lagi memiliki air mata untuk ditumpahkan. Matanya kering, menyisakan tatapan kosong yang penuh luka. Di sampingnya, tas plastik berisi baju-baju basah berserakan. Satu-satunya harta yang tersisa. "Ibu, dingin," bisik Bagas lirih. Rania mengeratkan pelukannya, mencoba membagi kehangatan tubuhnya yang juga mulai menggigil. "Sabar sayang, sebentar lagi kita cari tempat yang hangat ya." Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam tua berhenti di depan masjid. Seorang pria tua berambut putih dengan kacamata tebal turun sambil membawa payung. Ia adalah Pak Hermawan, seorang pengacara senior yang sudah pensiun. 5 tahun lalu, Rania yang saat itu bekerja sebagai kurir makanan pernah menemukan dompet Pak Hermawan yang terjatuh dan mengembalikannya tanpa kurang sepeser pun, meski saat itu Rania sedang kesulitan membayar kontrakan. Pak Hermawan mengernyitkan dahi, mengenali wajah wanita yang tampak seperti gelandangan itu. "Rania, apakah itu kamu, Nak?" Rania mendongak dengan tatapan nanar. Begitu mengenali sosok di depannya, pertahanan Rania runtuh. Ia tidak bisa berkata-kata, hanya isak tangis yang terdengar menyesakkan dada. "Astaga, apa yang terjadi padamu? Dan anak ini, dia butuh dokter segera." Pak Hermawan tanpa ragu membantu Rania berdiri dan membawa mereka masuk ke dalam mobilnya yang hangat. Di dalam mobil, Pak Hermawan menyelimuti Bagas dengan jaketnya. Rania menceritakan semuanya, tentang operasi jantung, pernikahan kontrak Aris, fitnah Siska, hingga pengusiran kejam di bawah hujan. Pak Hermawan mengepalkan tinjunya hingga gemetar. Sebagai orang hukum, ia mencium aroma kebusukan yang sangat menyengat. "Mereka bukan hanya menyakitimu secara perasaan, Rania. Mereka telah melakukan penipuan, pelanggaran hak asuh, dan fitnah terencana.
Aris telah lupa bahwa harta yang ia nikmati sekarang berdiri di atas pengorbanan nyawamu. Saya tidak butuh harta mereka, Pak. Saya hanya ingin Bagas sehat dan nama baik saya kembali, ucap Rania dengan suara yang kini terdengar lebih tegas. Pak Hermawan menatap Rania melalui spion tengah. Kebaikanmu 5 tahun lalu adalah tabunganmu hari ini. Sekarang, biarkan aku yang menjadi pedangmu. Kita tidak akan membiarkan mereka menang. Aris harus tahu bahwa pria yang membuang mutiara demi kerikil tajam akan berakhir dengan luka yang tidak bisa sembuh. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rania tidur di tempat tidur yang layak di rumah tamu Pak Hermawan. Di dalam benaknya, rasa takut mulai berganti menjadi bara api tekad. Ia menatap Bagas yang mulai tenang setelah diberi obat. Demi kamu, Nak, ibu akan berdiri tegak kembali. Sidang gugatan cerai sekaligus tuntutan balik atas fitnah dan hak asuh anak mencapai puncaknya. Aris tampil dengan pengacara mahal, mencoba mempertahankan narasi bahwa Rania adalah istri yang tidak setia. Yang mulia, ujar pengacara Aris dengan percaya diri. Klien kami memiliki saksi mata bahwa penggugat telah memasukkan pria lain ke dalam rumah saat klien kami sedang bekerja keras mencari nafkah. Aris melirik Rania dengan tatapan meremehkan, seolah berkata, kamu akan kalah. Siska yang duduk di sampingnya tersenyum sinis, mengira uang ayahnya bisa membeli segalanya. Namun, Pak Hermawan berdiri dengan tenang. Ia tidak membawa banyak kertas, melainkan sebuah flash disk dan seorang pria yang tampak gemetar di pintu masuk. Pria itu adalah Doni, pria suruhan Siska yang memfitnah Rania. Yang mulia, kami menghadirkan saksi kunci saudara Doni, yang telah mengakui di bawah sumpah bahwa ia dibayar untuk melakukan sandiwara tersebut. Suara Pak Hermawan menggelegar di ruang sidang. Siska seketika pucat pasi. Ia mencoba berbisik pada Aris, namun Aris tampak terkejut. Doni memberikan kesaksian bahwa ia menerima uang 50 juta rupiah dari rekening pribadi Siska tepat 1 hari sebelum kejadian penggerebekan itu. Tak berhenti di situ, Pak Hermawan memutar sebuah rekaman suara dari flash disknya. Itu adalah rekaman percakapan di kantor Pak Surya yang didapatkan oleh mantan sekretaris di sana yang bersimpati pada Rania. Aris, kamu harus pastikan Rania menandatangani surat itu. Setelah dia keluar dari kontrakan, kita akan memalsukan dokumen tes DNA agar dia tidak bisa menuntut hak asuh Bagas selamanya. Suara Siska terdengar sangat jelas di ruang sidang. Wajah Aris berubah dari angkuh menjadi pucat pasi. Ia menatap Siska, lalu menatap Rania yang kini menatapnya dengan pandangan dingin, bukan lagi pandangan cinta yang dulu selalu ia terima. Selanjutnya, lanjut Pak Hermawan, kami memiliki bukti bahwa pernikahan Aris dan Siska dilakukan secara resmi, bukan kontrak seperti yang dijanjikan Aris kepada klien saya. Ini adalah bentuk penipuan dan perzinaan dalam ikatan pernikahan yang sah. Hakim mengetuk palu. Aris tertunduk lesu. Kehormatannya runtuh di depan publik. Siska mulai berteriak histeris menyalahkan Aris, sementara Aris hanya bisa terdiam menyadari bahwa ia telah membuang wanita yang tulus demi wanita yang hanya menjadikannya alat. Rania berdiri, menatap Aris untuk terakhir kalinya sebelum keluar ruang sidang. Mas Aris, kamu pikir uang bisa membeli segalanya, termasuk kejujuranku, tapi kamu lupa, doa orang yang terzolimi tidak memiliki penghalang dengan Tuhannya. Kemenangan di pengadilan membawa perubahan besar. Siska yang terbukti melakukan suap dan fitnah terencana harus berurusan dengan hukum, merusak reputasi perusahaan ayahnya. Pak Surya, yang sangat menjaga nama baik, merasa sangat malu hingga memutus semua fasilitas mewah untuk Aris dan mengusirnya dari keluarga besar mereka. Rania, dengan sisa uang ganti rugi pemenangan kasus dan bantuan bimbingan bisnis dari Pak Hermawan, berhasil membangun usaha catering kecil yang kini sukses besar. Bagas tumbuh menjadi anak yang sehat dan ceria. Jantungnya berdetak kuat, sekuat tekad ibunya. Suatu sore, saat Rania sedang menata pesanan pelanggan, seorang pria dengan pakaian kusam dan wajah kuyu berdiri di depan gerbang. Itu Aris. Tidak ada lagi jam tangan emas, tidak ada lagi jas mahal. Ia tampak seperti pria yang telah kehilangan jiwanya. Rania, panggil Aris dengan suara serak. Rania menghentikan aktivitasnya. Ia menatap Aris tanpa amarah. Hanya ada kekosongan yang dalam. Ada perlu apa lagi, Mas?
Aris bersimpuh di atas tanah, persis seperti yang dilakukan Rania setahun yang lalu di bawah hujan. Maafkan aku, Rania. Siska mengkhianatiku. Pak Surya memecatku secara tidak hormat. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku sadar sekarang, kaulah satu-satunya yang tulus mencintaiku. Biarkan aku kembali, demi Bagas. Bagas keluar dari dalam rumah, membawa bola tendangnya. Ia melihat Aris, namun tidak ada binar mengenali. Bagas justru bersembunyi di balik kaki Rania. Merasa asing dengan pria yang dulu ia panggil ayah, namun telah membuangnya di malam yang dingin. Rania mengelus rambut Bagas, lalu menatap Aris dengan tenang. Mas, dulu aku mengizinkanmu menikah lagi karena aku sangat mencintaimu dan ingin Bagas selamat. Aku rela menjadi martir agar kamu bisa tetap menjadi pahlawan bagi anakmu. Rania menjeda kalimatnya, lalu tersenyum tipis. Tapi di malam kamu mengusir kami, kamu tidak hanya mengusirku dari rumahmu. Kamu mengusir dirimu sendiri dari hati kami. Bagas sudah punya hidup yang baik sekarang. Dan pahlawannya bukan pria yang meragukan darah dagingnya sendiri demi harta. Rania, tolong, aku menyesal. Isak Aris. Penyesalanmu adalah urusanmu dengan Tuhan, Mas. Pintu ini sudah tertutup. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk menyakiti kami lagi. Rania membalikan badan, menggandeng tangan Bagas masuk ke dalam rumah yang hangat dan terang. Aris tertinggal sendirian di luar gerbang, menangisi masa lalu yang ia hancurkan sendiri. Ia akhirnya merasakan apa yang Rania rasakan. Dingin, sepi, dan tak punya jalan pulang. Selesai. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.